Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Saking banyaknya nikmat, tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Dari nikmat-nikmat itu, yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Tidak hanya iman dan Islam biasa kita bersyukur kepada Allah, karena Allah tunjukkan kita kepada akidah yang lurus, manhaj yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Manhaj para pendahulu Islam yang berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alhamdulillah, semoga dengan nikmat-nikmat ini semuanya Allah selamatkan kehidupan kita dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita datang ke masjid ini Allah catat sebagai amal soleh, menambah beratnya timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Melangkahkan kaki menuju ke masjid, tiap langkah Allah tambahkan pahala. Tiap langkah Allah angkat dosa-dosa. Dan tiap langkah pula Allah angkat derajat kita. Tidak semua orang diberi taufik dan hidayah mudah langkahnya untuk ke masjid. Dan tidak semua orang Allah kasih taufik dan hidayah mau duduk mendengarkan kajian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya. Maka kita bersyukur dengan kita duduk di masjid, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulnya. Semoga Allah tambahkan hidayah untuk kita semuanya. Allah kuatkan iman kita. Dengan hal itu kita semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan mengkaji satu sifat Allah yang sangat-sangat mulia. Karena Allah itu nama-namanya sangat indah
sifat-sifatnya sangat mulia semuanya. Al-asma al-husna, nama-nama yang indah, was-sifat al-ulya, dan sifat-sifat yang mulia, yang tinggi. Satu sifat yaitu al-qurbu, dari nama Allah Al-Qarib. Apa itu Al-Qarib? Al-Qarib artinya Allah Maha Dekat. Kata dekat ini bisa menenangkan hati. Seperti ketika seseorang ditunggu kedatangannya, waktunya datang, dia belum datang, lalu ditelepon. Sudah sampai mana? Saya sudah dekat. Wah, rasanya sudah tenang. Ditanya lagi, sampai mana? OTW. Ditanya lagi masih OTW terus, ternyata ojo takon wae. OTW. Al-Qarib artinya maha dekat. Allah memang sangat dekat kepada hambanya. Bagaimana kedekatan Allah terhadap hambanya ini? Ibu-ibu, bapak-bapak punya tidak yang namanya sahabat karib? Punya? Sahabat karib. Sahabat karib berarti sahabat yang hubungannya sangat dekat. Kalau teman sama sahabat, deketan mana? Sahabat. Sahabat itu sudah dekat ditambah karib lagi. Berarti kalau sahabat karib itu memang hubungan dekat banget. Kalau kita punya sahabat karib itu ya seakan-akan punya kita juga milik dia juga gitu. Sudah saking dekatnya. Begitu nggak, Bu? Iya kan? Dan sahabat karib ini hubungan hatinya itu dekat. Walaupun kadang dia jauh orangnya, betul nggak? Kan sahabat karib kita nggak selalu satu kota, nggak selalu bertetangga, betul tidak? Walaupun di jauh, ya bisa jadi sahabat karib kita itu ada di luar negeri. Bisa jadi ada di lain kota. Tapi begitu dekat hati, bener nggak? Nah itu kalau sahabat karib seperti itu. Sedangkan Allah itu maha dekat. Walaupun zatnya tidak di samping kita, tetapi Allah maha dekat. Ini saya kasih gambaran supaya nggak salah paham. Ya. Bahwa Allah itu maha dekat, meskipun zatnya tidak di samping kita. Di manakah zatnya? Zat Allah tetap bersemayam di atas arsy. Kecuali Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Berarti yang dekat bukan fisiknya Allah, zatnya Allah. Yang dekat adalah ilmu Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, kekuasaannya Allah, penguasaannya Allah terhadap makhluknya. Kedekatan Allah itu. Makanya masalah kedekatan Allah kepada hambanya ini ada dua macam. Yang ini nanti yang akan kita kaji ayatnya. Yang pertama, kedekatan secara umum ini ada dalam firman Allah surat Qaf ayat 16. Yang kedua, kedekatan secara khusus ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi ada kedekatan yang sifatnya umum, ada kedekatan yang sifatnya khusus. Yang pertama, kedekatan Allah yang sifatnya umum, yaitu Allah meliputi seluruh makhluknya, menjangkau seluruh makhluknya dengan ilmunya,
dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dan dengan kekuasaannya. Ini kedekatan Allah secara umum terhadap seluruh makhluknya. Yang selain Allah disebut makhluk. Jadi Allah meliputi, Allah menjangkau, Allah menguasai dengan apa? Ilmunya. Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Karena Allah maha mengetahui. Ada tidak orang yang melakukan sesuatu tapi tidak diketahui oleh Allah? Kalau melakukan maksiat di dalam kamar dikunci rapat-rapat, gak ada CCTV, gak ada orang tahu. Tapi Allah tahu tidak? Jelas tahu. Makanya silahkan berbuat maksiat sesuka hati dengan syarat jangan diketahui oleh Allah. Bisa nggak Pak? Kalau bisa boleh. Kalau bisa, kata seorang ulama kepada anaknya. Ternyata Allah maha mengetahui. Ya kalau kita bicara takdir, ilmu Allah itu tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Allah itu mengetahui semuanya Bu, yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang ada di dalam bumi. Semua Allah tahu. Yang di atas darat ini ada apa? Ada semua makhluk itu Allah tahu. Nggak ada yang terluput. Yang di dalam laut Allah juga tahu. Semua yang ada di dalam laut sampai di dasarnya. Allah maha tahu. Kalau kayak kita ini udah tahu belum seluruh makhluk yang ada di daratan dan di lautan? Terbatas kan pengetahuan kita? Yang kita pernah lihat, yang kita tahu namanya. Kalau Allah tahu. Bahkan kalau daun sudah menguning dari pohonnya, kapan jatuhnya Allah tahu. Kapan biji-biji itu tumbuh Allah tahu. Pengajian itu siapa yang serius, siapa yang ngantuk Allah tahu. Siapa yang serius sambil nyatet, siapa yang cuma dengerin aja Allah tahu. Bapak-bapak ini kurang rajin bawa buku dan catatan. Nampaknya hafalannya kuat semua ya kan. Alhamdulillah ada rekamannya. Tapi memang kalau mau lebih bagus itu ya petuahnya para ulama, mereka ada satu syair ini. Al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah binatang buruan. Dan catatan itu tali pengikatnya. Qayyid suyudaka bil haibalil watiqah. Ikatlah hasil buruan kamu dengan tali yang kuat. Wa minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatruguha bainal khalaiqi taliqatan. Termasuk kebodohan kalau kamu sudah berburu mendapatkan rusa lalu kamu biarkan begitu saja lepas. Bu, kalau dapat pelajaran pagi ini, kalau nggak ditulis, kira-kira pekan depan masih lupa atau masih ingat? Masih lupa ternyata, bukan masih ingat. Nah, makanya paling bagus dicatat. Tapi bagus ada rekaman, bisa dilihat ulang. Kalau Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak ada yang luput dari Allah pengetahuannya. Benar. Jangankan yang terucap, jangankan yang dilakukan, yang masih terdetik di hati dan pikiran Allah sudah tahu. Niat seseorang apa Allah tahu. Kalau kita kan nggak tahu, betul tidak? Siapa yang tahu isi hati seseorang? Kemudian kedekatan secara umum tadi, ilmu Allah, terus pendengaran Allah.
Allah itu mendengar semua suara. Berarti kan dekat, dengar. Jangankan yang diucap, yang dibisik-bisik aja Allah tahu. Jangankan yang dibisik-bisik, yang baru niat dalam hati Allah sudah tahu. Bagusnya berniat baik atau niat buruk? Siapa yang biasa niat pengen tahajud tapi nggak tahajud? Niatnya bangun tapi nggak bangun. Bu, kalau niat berbuat baik, ini karunia Allah luar biasa. Nggak jadi melakukan, sudah dapat 1 pahala penuh. Beda kalau niat jahat, belum dicatat. Oh, niat jahat, nanti kalau dia bertobat nggak jadi melakukan, malah dapat pahala. Kalau dia jadi melakukan, dicatat 1 kesalahan. Kalau orang berbuat baik tadi, niat berbuat baik, baru niat sudah 1 pahala penuh. Kalau dia lakukan, minimal 10 pahalanya. Bisa 700, bisa dilipat gandakan lagi. Tapi Allah tahu siapa yang niatnya sungguh-sungguh sama yang tidak. Setiap malam niat tahajud dulu tapi nggak bangun terus. Harusnya kalau sudah niat, harus berusaha. Baik. Allah mendengar segala suara, segala bisikan mulut, dan segala suara hati. Wah, maha mendengar. Berarti memang dekat. Dengar. Kita kalau suara kan terbatas. Kadang-kadang teriak kenceng aja nggak denger. Ada orang yang memang budek, ada yang pura-pura budek ya. Kira-kira Pak, suara adzan ini menjangkau kemana Pak? Jauh nggak? Pada denger nggak orang-orang? Kok nggak datang? Tapi Allah maha mendengar. Beneran. Langkah semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Lah syirik khafi itu lebih halus daripada langkah semut. Antum denger nggak suara langkah semut? Kalau kiai ngomong bisa ngobrol sama semut, percaya nggak? Kayak gitu kok jadi penasehat istana. Saking halusnya, tapi Allah dengar semua itu. Allah mendengar. Berikutnya, kedekatan Allah itu adalah kekuasaan Allah terhadap seluruh makhluk. Allah menguasai. Nggak ada yang sanggup lari dari keputusan Allah. Nggak ada yang sanggup menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nggak ada yang boleh lari. Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 16 tadi yang kita baca di rakaat pertama. Rakaat kedua mau saya lanjut, sudah nggak tahan, saya kena AC langsung di mata saya dan kenceng. Kulhu aja ya kan. Yang kedua kulhu aja. Ya bener. Saya suka dingin, suka banget dingin, tapi kok pas dibuka, nanti tolong di setting ke bawah atau di swing aja biar nggak. Dan kenceng banget kayaknya, kipasnya gede anunya. Nanti di setting aja untuk imam sini. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahnu aqrab wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Wah. Urat leher di mana, Bu? Ya di leher. Kalau di kaki namanya urat kaki. Apalagi yang di warung bakso namanya bakso urat. Urat leher ya di leher. Itu menunjukkan begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu. Ya. Ilmunya meliputi segala sesuatu, pendengaran, penglihatannya. Kedekatan Allah pada urat leher ini gambaran begitu dekatnya Allah, walaupun zatnya Allah tetap berada di atas. Kayak tadi sahabat karib nggak selalu di samping. Yang selalu di samping ikut terus itu namanya korin. Jin korin. Nah, kalau itu ngintil terus kemana-mana. Tahu ngintil nggak, Bu? Ikut terus kemana-mana, itu jin korin. Kalau sahabat karib kadang-kadang berpisah juga secara fisiknya. Jadi ketika ayat ini menyebutkan Allah lebih dekat daripada urat leher, berarti kita itu ya selalu ada Allah yang mengetahui segala gerak-gerik perbuatan kita. Ini kedekatan Allah secara umum. Kemudian yang kedua, kedekatan Allah secara khusus. Ini beda dengan yang pertama tadi. Ini khusus untuk hamba-hamba pilihan, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang rajin berdoa. Kedekatan khusus ini bagi siapa? Bagi hamba Allah pilihan, yaitu orang yang bertakwa, yang rajin ibadah, yang rajin berdoa. Terus kedekatannya seperti apa? Kalau tadi kan Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat. Kalau yang ini beda. Dekatnya itu apa? Allah mencintai. Ya, beda kan, Bu? Dekat kalau ada cinta sama enggak kan beda. Ini kedekatannya dengan cinta, karena orang spesial. Orang yang bertakwa, yang rajin ibadah. Orang yang rajin berdoa. Nah, selain dengan kecintaan, kedekatan Allah itu dengan taufik dan hidayah. Allah kasih petunjuk. Ini orang-orang spesial ini Allah kasih petunjuk. Kalau misalnya dihadapkan kepada sesuatu, Allah bimbing dia memilih yang benar. Allah hindarkan dari segala macam mara bahaya. Milih jalan aja Allah arahkan ke yang selamat. Kadang-kadang nanti di sana ada bahaya, Allah hindarkan. Begitu kedekatan. Selain itu, kedekatan yang ini dengan pertolongan. Jadi dengan cinta, dengan petunjuk, dengan pertolongan. Enggak semua orang ditolong, dimudahkan oleh Allah. Betul enggak? Iya. Yang terakhir, kedekatan ini, yang khusus ini, dengan dikabulkannya doa-doa. Wah. Dengan dikabulkan doa-doa. Bapak-bapak, ibu-ibu rajin berdoa tidak? Ada yang rajin, ada yang tidak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu minta doa dari orang yang rajin berdoa atau dari orang yang enggak rajin berdoa?
Teman saya termasuk saya protes. Dia bagi-bagi makanan kepada, maaf ya, orang-orang yang di jalanan. Ya ngemis-ngemis itu yang saya lihat waktu sholat aja nggak sholat gitu kan. Terus ngasih makanan, terus jangan lupa doain saya ya gitu. Batin saya, orang dia berdoa buat dirinya sendiri aja kagak sempat loh. Mintain doa. Kadang-kadang salah kaprah. Kalau minta doa ya kepada orang yang rajin ibadah, rajin berdoa. Dia berdoa untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk orang-orang dekatnya. Baru doakan orang. Ada orang itu yang jarang berdoa, ada. Maka ini kedekatan yang khusus ini, orang berdoa dan dikabulkan doanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berdoa tapi doanya itu belum dikabulkan, jangan khawatir, doa aja terus. Karena doa kita itu pahalanya besar. Masalah dikabulkan atau tidak itu ada 3 pilihan. 1, Allah kabulkan secara langsung. 2, Allah akhirkan nanti dikabulkan di akhirat. 3, Allah hindarkan dari segala macam mara bahaya dan hal-hal yang buruk. Bisa jadi yang ketiga ini. Kita diselamatkan terus sama Allah dari doa-doa kita. Dan jangan tergesa-gesa, terburu-buru yang bisa menyebabkan doa tidak dikabulkan. Disuruh berdoa malah jawab, gua ini ya berdoa ya, mulut gua udah sampai jontor kagak dikabulkan sama Allah. Kalau ngomong gitu tuh langsung dicoret. Iya bener, hadisnya begitu, malam yu'ajjal. Doa itu akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Maksudnya apa kata Rasulullah? Yaitu aku berdoa tapi nggak pernah dikabulkan. Nggak boleh ngomong begitu. Kita itu kalau berdoa belum dikabulkan, tandanya suruh berdoa terus, suruh mendekat terus, suruh merintih kepada Allah, suruh mengadu. Emang kita siapa sekali doa minta dikabulkan? Dosa masih banyak ya kan? Dosa masih banyak, kebanyakan minta ya kan? Minta ampun dulu. Nah, di sini ada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini Masya Allah, ayat ini benar-benar menenteramkan hati. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia mau berdoa. Falyastajibu liwal yu'minu bi, hendaknya mereka meminta pengabulan doa dariku dan beriman yakin kepadaku agar mereka dapat petunjuk. Masya Allah. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Makanya kita harus banyak berdoa. Tetapi masalah doa ini ada banyak hal yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Saya tidak akan membahas ini, tapi saya singgung sedikit saja. Di antaranya, dalam hadis riwayat Muslim, kalau di hadis Arba'in itu nomor 10, Rasulullah menyebutkan, dzakara rajul. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki, asy'atha aghbara, yutilus safar, yamudu yadahi ilas sama, ya Rabbi, ya Rabbi. Rasulullah menyebutkan ada seseorang, dia sedang dalam perjalanan yang jauh, safar.
rambutnya kusut berdebu, pakaiannya compang-camping. Menengadahkan tangannya ke langit berdoa, mengulang-ulang doa, ya Robbi, wahai Rob aku mohon ini, wahai Rob aku mohon ini. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, diberi gizi dari yang haram. Fa ana yustajabulah, dari mana doanya akan dikabulkan? Ini penghalang paling besar untuk dikabulkannya doa kalau orang itu maisyahnya dari yang haram, nggak akan dikabulkan walaupun dia berdoa terus menerus. Makanan haram, minuman haram, pakaian dibeli dari hasil yang haram, dibesarkan dari gizi yang haram. Bapak, ibu-ibu, ayam itu halal atau haram? Belum tentu. Ayam hasil nyolong. Ayamnya halal, diberi dari duit hasil ngerampok negara. Belum lama ada garong negara ditangkap ya Pak ya. Sehari korupsi miliaran. Kalau misalnya dia lihat rumah gitu ya, iklan rumah harganya 3,5 miliar, dia nunggu 3 hari ke depan bangun tidur langsung dibeli sama dia ya kan. Oh, sehari korupsi 1 miliar. Mungkin kalau sehari korupsi 1 miliar lebih gitu, kalau mau liburan cari-cari villa nggak usah nyewa, dibeli langsung ya kan. Hati-hati masalah makanan, minuman, pakaian yang haram. Nggak akan didengar doanya. Kalau doanya nggak didengar, ibadahnya juga tidak akan diterima. Zaman sekarang zaman fitnah. Fitnah menyambar-nyambar. Terutama fitnah dunia. Saking susahnya nyari uang, ada kita ngomong gini malah, udahlah Ustadz, nyari yang haram aja susah, kata gitu. Yang penting dapat bisa makan, innalillah. Akhirnya mereka gelap mata menghalalkan segala cara. Ada yang muamalahnya dengan cara riba. Dia bukan maling, dia bukan garong, tapi riba. Orang itu Pak, kalau pernah zalim kepada seseorang dari hartanya, kalau mau tobat harus dikembalikan. Kalau dari satu orang, kalau dari seluruh rakyat Indonesia, ayo gimana ayo? Coba usul nih Bapak Ibu-ibu usul. Koruptor hukumannya bagusnya di mana? Diapain menurut Bapak Ibu-ibu? Hah? Kalau riba, orang yang penghasilannya riba, kalau dia tobat, nggak harus dikembalikan uangnya, nggak harus dibuang. Kalau tobat berhenti, yang didapat dulu modal-modalnya boleh. Ayat 275 surat Al-Baqarah. Ya, wa man ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang datang peringatan dari Allah Rabbnya, lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu yang dia dapatkan. Urusannya dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau kembali diancam, mana ada siapa yang kembali, dia calon penghuni neraka jahim. Jadi kalau yang riba segera berhenti. Saya punya cerita yang lucu ini Bu, boleh saya ceritakan tidak? Suatu ketika saya
diundang untuk ngisi di salah satu bank syariah, bank syariah di Jakarta Pusat sana. Dijemput saya sama salah satu petinggi bank yang menyempatkan jemput pakai driver. Di tengah jalan sambil ngobrol bilang gini, Ustadz, driver kita ini mu'alaf. Oh, Masya Allah. Saya langsung salaman, terus saya nasihatin, antum ini kayak orang baru lahir gitu. Insya Allah yang dulu diampuni sama Allah semuanya. Kita semua jadi saudara gitu-gitu. Sama manajernya itu, sama jabatannya lupa, sama tinggi. Pak Ustadz, maksudnya mu'alaf itu baru pindah dari bank konven ke bank syariah. Walah, udah saya ceramain panjang lebar. Ternyata istilah mereka itu mu'alaf. Pindah dari bank konven ke bank syariah. Walah, ada aja ini. Saya udah ceramain panjang-panjang, ternyata emang dia muslim dari dulu ya kan. Kalau yang hasil riba itu nggak harus dibuang. Tetapi kalau yang hasil nyolong, hasil garong, hasil ngerampok, hasil korupsi, hasil nipu, hasil curang, harus dikembalikan. Ini saya tanya Bapak Ibu jujur, kalau di negeri kita yang mayoritas muslim ini, pedagang-pedagang itu banyakan yang jujur atau yang banyak yang hapus-hapus? Tipu-tipu. Orang itu kalau mau dagang suruh belajar fikih muamalah dulu kata Umar. Kalau enggak nanti curangnya lebih banyak daripada. Makanya Rasulullah bersabda, yusyarut tujar ma'al fujar. Para pedagang itu nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang durhaka, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Pernah nggak antum merasa tertipu ketika membeli sesuatu? Apalagi yang online-online itu ya kan? Siapa yang pernah beli buah, jarak cuman 1 kilo, dibawa pulang penyusutannya 2 on. Di sana timbangan penuh, sampai rumah ditimbang lagi nyusut. Ternyata timbangannya tidak benar. Makanya kalau orang pedagang yang benar itu auful kaila wal mizana, sempurnakanlah timbangan dan takaran. Bahasa Al-Qur'an itu ada timbangan, ada takaran. Timbangan kalau berdasarkan berat kilo, takaran kalau berdasarkan volume liter, nggak boleh dikurangi sama sekali. Nah dari sini Pak, kenapa banyak orang yang doanya itu tidak dikabulkan? Kenapa? Karena makanannya haram, penghasilannya tercampur dengan hal yang haram. Negeri kita ini kalau tidak dikorupsi, kira-kira seperti apa? Tambang digali, hasilnya dikorupsi, dirampok orang asing, dikorupsi. Rakyatnya cuma suruh tarik tambang doang. Di Agustusan ya kan Pak ya. Tambang yang benar diambil mereka. Rakyatnya suruh tarik tambang doang ya kan. Bener nggak Pak? Parah, parah. Nah ini kalau sudah menjadi apa ya namanya, suatu yang umum, kadang-kadang sudah dimaklumi oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Kalau di kalangan, maaf ini para pejabat, mereka kalau ada yang mau baik sedikit dimusuhin banyak orang, langsung dipisah sama, langsung digeser sama atasannya. Teman saya mengadu, beliau pangkatnya kolonel. Sehari loh dipindah 2 kali. Ya karena dia langsung ketemu atasannya yang bintang 1, ngobrol-ngobrol, langsung atasannya punya kesimpulan, anak ini nggak bisa diajak. Iya beneran.
Dia sampai ngeluh, apa aku keluar aja ya? Karena beberapa tahun udah keluar. Jangan keluar. Nanti kalau antum keluar, kita nggak punya pemimpin yang jujur. Dan orang yang kayak teman saya ini dikit, Bu. Ini sekarang kolonel, sebentar lagi insya Allah naik bintang. Kalau dia tinggal sekolah sekali lagi. Saking jujurnya loh, Pak. Nggak bisa diajak, langsung dipindah aja. Itu atasannya nggak butuh anak buah kayak lu gitu kan. Langsung dipindah. Negeri kita. Semoga Allah selamatkan. Sehingga nanti orang-orang di negeri ini kalau berdoa itu doanya dikabulkan sama Allah. Jadi banyak orang berdoa, doanya mental karena tadi banyak makanan haram. Dia makan makanan haram, minum haram. Pakaiannya dibeli dari unsur yang haram. Karena kita bicara Al-Baqarah. Al-Baqarah ini berbicara mengenai apa? Doa yang dikabulkan oleh Allah karena kedekatan Allah yang khusus tadi. Masya Allah. Apa yang didapat tadi kalau kedekatan khusus kan dari orang yang bertakwa, rajin ibadah, banyak berdoa. Kalau kita berdoa kepada Allah terus-menerus itu menunjukkan kedekatan kita. Memang berusaha mendekat kepada Allah. Allah malah suka kalau orang itu bergantung kepada Allah. Merengek-rengek berdoa terus. Allah lebih suka orang berdoa merengek terus gitu. Beda sama kita. Kalau anaknya ngerengek-ngerengek terus malah kalau Allah justru suka kalau kita mengulang-ulang doa. Dekat. Karena kita itu sangat butuh pertolongan. Terutama pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa, Pak. Kalau nggak ditolong sama Allah kan la haula wala quwata illa billah. Ya, Pak? Tidak ada daya dan upaya, kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau bisa kita itu mendapatkan kedekatan yang kedua, yaitu kedekatan yang khusus. Kalau yang pertama kan seluruh makhluk memang Allah dekat dalam porsi ilmu Allah pengawasannya tadi itu. Tapi kalau kedekatan yang kedua ini kedekatan khusus ketika kita memang sudah melakukan hal yang lebih, yaitu bertakwa, rajin ibadah. Terus kita selalu merasa butuh kepada Allah sehingga nanti Allah akan mencintai. Wah, kalau dibalas usaha kita itu nanti Allah akan cinta. Kalau Allah sudah cinta, kadang nggak usah minta aja dikasih. Bener nggak sih? Waktu ibu masih cinta sama suami dulu kan, suami sukanya apa belum minta udah dikasih ya Bu ya. Sekarang masih cinta apa enggak sih? Masih, cuman berkurang. Udah agak luntur-luntur gimana gitu. Tolong cintanya diperbarui lagi ya kan. Ya kalau cinta, kadang-kadang Allah sudah cinta sama hamba, belum minta sudah Allah kasih. Iya, Allah tahu. Nah, selain itu, akibat dari kedekatan khusus ini, tadi, gerak langkah kita, tutur kata kita, hati pikiran kita, dibimbing sama Allah. Iya, diarahkan. Berarti langkah kaki, kalau mau melangkah ke sesuatu yang bahaya, Allah geser. Iya. Nah, orang kalau berbuat baik kan Allah cinta. Ini satu kisah ya, satu kisah. Sedekah itu kan termasuk yang mendatangkan cinta Allah juga ya kan. Ini kisah orang waktu perang di Irak dulu, satu keluarga melewati perbatasan, memilih satu jalan, kan ada beberapa jalan. Dia memilih jalan, tapi baru lewat pos itu kok dia mikir, tuh kayaknya tentara-tentara yang jaga itu pada haus gitu, pada lapar. Balik lagi dia, balik lagi ngasih makanan, ngasih minuman sama tentara yang jaga. Pas dia mau lewat, apa kata tentara?
Jangan lewat jalan yang tadi kamu lalui. Di sana banyak ranjau, banyak bom. Kamu lewat jalan yang ini. Masya Allah, diselamatin Bu. Kalau lewat sana tahu-tahu mobilnya nginjek ranjau bisa meledak ya kan. Nah, contoh kayak gitu Allah selamatkan gerak langkahnya. Jadi Allah kasih taufik hidayah. Nah, selain itu di antara yang paling utama kalau kedekatan seorang hamba itu secara khusus, kalau dia lagi butuh pertolongan, Allah tolong. Siapa yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala? Allah tolong. Kalau orang itu dekat. Nah, yang paling utama kalau orang itu punya kedekatan khusus, doa-doanya akan dikabulkan. Ini dia. Tapi tadi sudah saya awalin, pokoknya kita itu berdoa saja terus. Masalah dikabulkan segera atau nanti di akhirat atau dihindarkan dari mara bahaya, itu Allah yang tahu. Bu, kalau manusia itu kadang-kadang dituruti semua maunya, malah menjerumuskan dia. Makanya Allah itu memberikan kadang-kadang ya, bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan saja. Karena kalau dituruti keinginan manusia nanti berdasarkan hawa nafsu. Benar tidak? Kalau dituruti pengen umurnya berapa kan nggak mati-mati nanti. Dikira umur panjang itu enak. Bapaknya teman saya itu umurnya panjang banget. Pas di usia tua. Jangan kamu kira umur panjang itu enak gitu. Orang lain rutin liburan, dia rutin ke rumah sakit ya kan. Jadi manusia itu kadang-kadang kalau dituruti semua maunya malah menjerumuskan dia. Karena kadang-kadang permintaan itu yang kurang manfaat gitu kan. Makanya berdoa itu yang baik. Berdoa seperti doa-doanya para nabi dulu. Itu doa-doa yang baik semuanya. Kalau kita kan kadang-kadang nggak seperti mereka. Mereka kan lebih mementingkan akhirat. Betul tidak? Kalau kita sekarang kan kalau minta itu ya nggak jauh dari minta rezeki yang banyak, umur yang panjang. Padahal umur sudah ditetapkan sama Allah. Rezeki sudah ditakar, ya kan? Harusnya minta lebih baik minta keselamatan akhirat. Ya dunia akhirat semuanya. Makanya doa sapu jagat itu doa yang mencakup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua doa-doa kalau kita berdoa dengan tulus, dengan serius, dengan benar-benar butuh, Allah Maha mengabulkan doa. Tapi tadi penghalang-penghalangnya harus dihilangkan. Ya. Ketika Allah menjawab, fa inni qarib, sungguhnya aku Maha dekat, uji budak da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Inilah kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah tahu bahwa Allah Maha dekat, ya, maka ada banyak hal yang seharusnya ya berpengaruh dalam diri kita. Yang pertama, ya berarti kita harus termotivasi untuk rajin berdoa. Yang pertama, Bu, kalau Allah Maha dekat, kita harus rajin. Kalau dekat kan kita ngomong pasti dengar gitu kan. Karena Allah Maha mendengar. Yang kedua, karena Allah berjanji akan mengabulkan, ya kita minta supaya Allah kabulkan doa kita. Bu, kalau berdoa nanti ditambahin, ya Allah kabulkanlah doa saya, karena Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengabulkan doa. Harus dipuji. Kalau
memohon kepada Allah harus dipuji. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah saya. Saya benar-benar butuh ampunanmu ya Allah. Kalau doa itu tunjukkan Bu kalau kita butuh. Karena kalau kita itu doa nggak serius, kan nggak dianggap. Kayak dulu yang sudah saya sampaikan itu loh. Ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau mau. Ya Allah, berilah rizki kepada aku kalau Engkau mau ya Allah. Doa yang seperti ini nggak boleh. Serius. Nah, berikutnya kita tahu Allah Maha Dekat, maka kita merasa ada muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah Maha Dekat. Selalu melihat, memantau semua gerak-gerik, langkah kita, tutur kata kita, kedipan mata kita, semuanya Allah tahu. Berikutnya Bu, karena Allah itu dekat, kita merasa tenang. Ada ketenangan hati. Iya, Allah dekat sama kita. Kalau kita baik, menjadi hamba Allah yang soleh, solihah, bertakwa, pasti Allah ada di pihak kita. Jadi dengan tahu Allah Maha Dekat itu kita merasa tenang. Tenang. Jangan bilang, Bapak tidak usah khawatir, ada saya. Jangan. Emang lu siapa? Pelongo. Harusnya ngomongnya ada Allah, malah ada saya. Dasar lo, pelangap pelongo. Salah ngomong lagi. Nggak boleh ngomong begitu itu. Udah kamu tenang aja, ada aku di sini. Terus kamu ngapa gitu kan? Kan la haula wala quwata. Orang nggak bisa ngapa-apa kalau tidak kekuatan Allah. Tenang, ada Allah. Gitu. Allah Maha Dekat, jadinya kita merasa tenang. Kita akan ditolong oleh Allah, kita dilindungi oleh Allah. Begitu. Harusnya ya, karena kita tahu Allah itu dekat. Kita merasa tenang kalau kita di pihak Allah. Kalau gusar itu ya karena salah ya kan. Karena berdosa. Betul nggak? Yang hatinya nggak tenang karena orang itu salah dan berbuat dosa. Tapi kalau orang yang benar nggak perlu khawatir. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi juga, Allah itu dekat tetapi secara zatnya Allah tetap bersemayam di atas arsy. Ini jangan disalahpahami nanti karena Allah Maha Dekat dikira Allah ada di mana-mana. Yang sudah kita jelaskan waktu itu. Jadi Allah Maha Dekat tetapi zatnya tetap bersemayam di atas arsy. Kedekatan itu tidak harus orangnya di sampingnya kayak tadi sahabat karib tadi. Kalau yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu satu ungkapan dalam dunia sastra. Misalnya orang mengatakan begini, rembulan itu menyertai musafir kemanapun dia pergi. Kata-kata ini kan bisa difahami ya Bu ya. Bersama musafir di daratan, rembulan di langit, tapi bisa dikatakan bersama. Nah, ini sama juga kedekatan. Kedekatan tidak harus fisiknya di samping kayak tadi itu. Baik, semoga apa yang kita bahas pagi ini, Allah Maha Dekat, sifat Allah dekat dengan hamba ini bisa memotivasi kita ya, agar kita mendapatkan kedekatan Allah secara khusus. Ada yang mau tahu caranya tidak? Mau tahu caranya? Ada di dalam hadis. Nih. Hadis yang cukup terkenal ada di hadis Arba'in. Saya akan bacakan hadisnya.
Tunggu sabar. Baru dibuka kitabnya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Sebentar. Saya lupa nomornya. Insyaallah hafal hadisnya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Hadis nomor 38 dari hadis Arba'in dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala, Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku kekasihku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kalau dia melakukan hal-hal yang diwajibkan kepadanya. Ini yang pertama, Bu. Kalau mendekatkan diri kepada Allah, yang paling Allah sukai, kita melakukan yang wajib-wajib itu dengan sebaik-baiknya. Sholat ada yang wajib, puasa ada yang wajib, sedekah ada yang wajib, yaitu zakat. Itu semuanya harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Gimana sholat kita? Sudah bagus apa belum? Ditambah, dilanjutkan oleh Rasulullah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini dia. Dan hambaku selalu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Wah, ini kuncinya, Bu. Yang wajib ditambah yang sunnah. Tadi mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan yang wajib-wajib dengan maksimal, terus ditambah yang sunnah. Kalau kita melakukan yang wajib tambah yang sunnah, nanti Allah cinta sama kita. Nah, apa efeknya kalau Allah cinta? Wa idza ahbabtuhu. Kalau aku sudah cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi. Aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Dibimbing ini pendengarannya. Wa basarul ladzi yubsiru bi. Dan pandangan yang mata yang dia gunakan untuk melihat. Telinga kita dibimbing sama Allah, mata kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita, kaki kita, semuanya dikasih hidayah oleh Allah. Terus yang terakhir, wa idza sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta kepadaku, pasti benar-benar aku beri. Wa anista'adani la'uidannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Ini efeknya kalau kita mau berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Berarti caranya dengan apa tadi? Melakukan yang wajib dengan sebaik-baiknya ditambah yang sunnah. Mendekatkan diri dengan yang wajib maksimal terus ditambah yang sunnah. Kalau kita nanti sudah berusaha itu, Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta tadi, Allah bimbing semua gerak langkah kita, tutur kata kita, hati dan pikiran kita. Maka kita akan selamat. Kalau minta pasti diberi. Namanya juga sudah cinta. Ini cara, kan Allah maha dekat. Bagaimana caranya kita mendekat? Dengan cara tadi itu.
Kebanyakan orang itu menjauh atau mendekat kepada Allah. Iya, malah lari dari rahmat kasih sayang Allah, malah lari dari karunia Allah. Baik, ada yang mau bertanya tidak? Atau tidak? Apa yang di depan keburu dingin ya kan? Ada yang mau nanya tidak ibu-ibu? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menikmati atau enggak gitu kan? Kalau enggak menikmati ya enggak dosa karena kita terpaksa. Kalau saya, Bu, tetangga saya itu lagi kebaktian nyanyi-nyanyi, saya pergi dulu. Saya ajak pergilah keluarga saya jalan-jalan sampai acaranya selesai. Karena kadang-kadang kita dengar kalau mereka nyanyi-nyanyi terus. Karena saya heran, coba, Yesus, engkau Tuhan kami dari atas sampai ke bawah. Lah maksudnya apa ini? Dengar Bu nyanyi-nyanyinya itu, ya saya pergi aja lah daripada terganggu. Karena mereka biasanya pakai pengeras suara juga gitu. Tetangga sebelah, gitu. Tetangga depan gitu. Kalau ibu nggak sengaja nggak dosa. Tapi kalau wah asik juga ya ini, nah itu beda cerita. Ini nih lagu kesukaanku ini, Kalau enggak mah nggak apa-apa orang. Kita nggak bisa menghindar ya kan. Ditutup pintu masih kedengeran Bu. Kalau terpaksa nggak dosa. Karena terpaksa. Kalau saya makan di restoran misalnya nggak ada pelanggan lain, kita atau ada tapi kita agak dominan itu saya berani. Tolong musiknya kecilin aja atau matiin aja. Nah, gitu nanti dimatiin sama dia. Di mobil gitu kalau kita lagi naik misalnya taksi atau apa, nggak apa-apa, suruh matiin aja musik. Suruh matiin kalau mau nyetel murotal aja nggak apa-apa. Nggak masalah itu. Kita usul. Kalau bisa menghindari, menghindari. Tapi kalau terpaksa, insya Allah tidak dosa. Kalau misalnya di bis, dia nyetel-nyetel, dinasihatin, malah marah, kita suruh turun, ya diem aja. Saya pernah Bu, naik bis di Jawa, di daerah gunung pegunungan itu. Sama teman-teman saya. Pas pesantren dulu, pas liburan ke tempat teman. Naik bis, maaf Bu ya, bau pete Bu. Bau pete ada orang makan pete ini kayaknya. Saya kan masih jiwa muda ya, berdiri saya cari siapa yang makan pete, saya suruh berhenti. Karena saya duduk di belakang, saya maju pelan-pelan, siapa ini yang makan pete ini. Enggak ketemu, ternyata sopirnya lagi makan pete. Enggak jadi saya tegur, daripada saya suruh turun ya kan. Ini contoh terpaksa akhirnya. Aduh, dimakanin langsung gitu kayak baunya kemana-mana. Nah itu tadi, jadi kalau ibu terpaksa, ya namanya terpaksa kan nggak dosa. Tapi kalau nggak terpaksa ada pilihan itu yang dosa. Ya, semoga Allah ampuni Bu, karena banyak di mana-mana di lingkungan kita itu orang nggak paham gitu, bahwa itu dosa, dikira bukan dosa. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, MBG itu apa sih Bu? Kok baru denger saya? Ini MBG versi Tio atau versi apa nih? Pak, kalau secara memang sih ada banyak banyak pandangan di sini. Ada yang mengatakan
karena itu anggaran untuk pendidikan terus disalahgunakan. Ada yang mengatakan itu minimal syubhat, gitu. Ada yang mengatakan haram. Tapi kalau makanannya, zatnya itu halal. Kalau dikasih, seperti misalnya kita dikasih makanan dari acara bid'ah misalnya. Kalau makanannya halal boleh dimakan. Tuh. Jadi jenis makanannya kan halal memang. Ya kalau ragu-ragu ya disalurkan ke ayam saja ya kan. Kalau ragu, karena daripada keracunan ya kan. Nah. Tapi Bu, ada yang saya kan sebenarnya dapat peluang kalau mau awal-awal itu kan dapat tawaran. Cuman saya nggak mau karena saya telusuri juga kan sumbernya seperti apa, manfaatnya seperti apa, terus kelayakannya seperti apa. Tapi ada teman saya yang punya dapur banyak sekali dia, karena dia memang punya catering besar dari awal dulu. Beliau itu catering waktu pembangunan IKN, memang kaya pesat. Nah pas saya bikin punya dapur banyak banget di mana-mana. Ketemu saya tanya, Li, aku akon siji tok Li, karena Jawa deket ya, satu kampung. Setelah dapat proyek MBG ini, kowe tambah soleh apa ora? Udah pertanyaan saya gitu aja. Diem dia terus mikir, jawab jujur, ora Li, waduh. Nah, ya kan? Hah? Oh, bahasa Indonesia. Kamu setelah dapat proyek ini tambah soleh atau enggak gitu. Pertanyaan cuma satu itu Bu, saya nggak nanya yang lain-lain. Dia diem terus sama jawab enggak katanya. Ya, kalau enggak buat apa ya enggak? Orang hidup kita ini untuk Allah, untuk mendekatkan diri, malah kalau dikasih harta tapi malah melalaikan, itu namanya istidraj. Bahaya. Istidraj itu apa? Prank nikmat. Dikasih nikmat tapi ngeprank. Malah untuk menjerumuskan. Istidraj itu contohnya gini, ibu-ibu itu kalau ngelarang anak dilarang main terus jengkel. Kamu sono main aja terus, gak usah pulang sekalian. Nah, itu. Pernah nggak kayak gitu? Itu Allah itu kadang begituin hambanya, ngeyel dikasih tahu udah nggak bisa, udah diturutin aja apa maunya, tapi untuk menjerumuskan, namanya istidraj. Ya saya hati-hati. Jadi karena ini masalah MBK ini masih simpang siur Bu, tapi jelas kemarin sudah ketahuan, ya, ketahuan kalau ternyata di kalangan yang atas sana itu banyak garongnya ya kan. Udah ketangkep, dan yang sekarang pengurus yang sekarang kan juga katanya terlibat. Wallahu a'lam. Yang saya nggak suka anggaran yang seharusnya untuk yang lain tapi dialihkan ke situ, dan secara manfaatnya belum jelas dan kontrolnya nggak ada, apa makanan itu benar bergizi atau enggak ya kan. Kalau makanannya banyak yang beracun menyebabkan anak-anak masuk rumah sakit ya kan, dievaluasi nggak mau. Kalau mau ya dikasih aja komite sekolah, ibu-ibunya anak-anak itu pasti akan ngasih yang terbaik ya kan. Gurunya nggak diurus. Saya dulu jadi guru, pertama gaji saya Bu, gaji saya sebulan Bu 25 juta, dikurangi nolnya 3. Beneran saya sebulan cuma dikasih 25.000 waktu awal-awal jadi guru dulu. Alhamdulillah bisa hidup ya. Kita berusaha yang lain. Guru jadi nggak fokus kalau nggak disejahterakan. Gimana pendidikan akan maju? Saya beberapa kali pergi ke Turki, ngelihat di sana ternyata untuk meningkatkan taraf hidup mereka itu gaji guru dinaikkan. Di Turki pernah waktu itu dinaikkan sama dengan gaji dokter. Akhirnya anaknya pinter-pinter karena gurunya fokus, nggak bercabang. Guru sambil ngajar pikirannya, aduh kontrakan belum bayar gitu kan.
Besok mau makan apa? Nah, Bu, gaji guru sekarang yang sekitar 600.000 sebulan tuh masih banyak, Bu. Itu yang viral, guru honorer 300.000. Bukankah harusnya dana triliunan itu untuk itu dulu? Untuk bangun gedung-gedung sekolah yang mau roboh, untuk bikinin jembatan anak-anaknya harus nyebrang sungai. Kalau masalah makan bisa dititipkan ke orang tuanya. Orang tuanya ikut makan ya alhamdulillah ya kan. Malah dikorupsi. Kebocorannya luar biasa Bu kalau dana triliunan. Itu dihitung-hitung korupsinya setiap hari kan miliaran. Bukan cuma 1 miliar. Itu Bu, waktu saya dulu dapat tawaran itu. Kan aslinya anggaran 15.000. Tapi sampai di kita itu udah di bawah 10.000. Mau dapat apa? Nasi putih polos berapa harganya sekarang, Bu? Makanya semangkanya setipis kartu ATM ya kan. Iya kan dulu viral kan? Nggak omong kosong. Malah ada di daerah mana itu dikasih kelapa gelondongan ya. Satu-satu. Gimana caranya? Rusak kalau nggak dikelola sama orang yang memiliki hati nurani, iman, kemampuan, ya, skill. Ya. Semoga Allah selamatkan negeri kita. Allah beri petunjuk kepada para pemimpin kita. Kalau nggak bisa ya kita minta sama Allah ganti dengan pemimpin yang adil dan bijaksana. Itu ya, supaya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah, tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Wah, bukan lautan tapi kolam susu. Saking makmurnya negeri. Harusnya tambang-tambang yang ada tadi kalau untuk kepentingan negara mah sudah cukup. Luar biasa soalnya Indonesia ini. Bu, Indonesia di atas tanah ada minyak. Di bawah tanah ada minyak. Di dalam laut ada minyak. Saking banyaknya minyak, muka-muka orang banyak minyaknya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.